Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Sophie Sulasia dengan channel saya SP Channel. Oke, kita akan membuat tutorial membuat LKPD interaktif dengan menggunakan live worksheet. Baik, sebelumnya kita akan membuat akun dari live worksheet dulu. Kalau ibu dan bapak belum mempunyai akun live worksheet, maka kita buat dulu dengan menuliskan di browser seperti ini. Di searchingnya live worksheet. Setelah itu akan ada pilihan yang ini. Kita klik ini. Karena kita belum punya akun, maka kita pilih. Kita itu sebagai student atau sebagai teacher. Misalnya kita sebagai teacher tinggal klik ada tulisan register. Kita klik registernya, maka akan ada tulisan seperti ini. Kita tulis username kita, kemudian password, ulang lagi passwordnya, setelah itu tulis email, ulang lagi emailnya, negaranya, klik saya bukan robot, kemudian klik I have read and accept. Kalau ini full name, Facebook, Twitter dan sebagainya tidak diisi pun tidak apa-apa. Nah, di situ kalau sudah diisi semua, kita klik register. Kalau sudah klik register, berarti kita sudah memiliki akun live worksheet. Nah, kita masuk kepada akun live worksheet. Akun live worksheet seperti ini. Kalau kita sudah masuk, karena saya sudah masuk di sini, maka kita akan memasukkan LKPD kita. Bagaimana caranya? Klik Make Interactive Worksheet. Setelah itu Get Started. Nah, ini sudah ada yang saya masukkan, tapi kita rubah, discard saja, kita ganti. Nah, nanti akan ada pilihan, pilih file, kemudian upload. Pilih dulu filenya, baru di-upload. Dari mana filenya? Itu adalah LKPD yang sudah kita buat, tapi di Microsoft Word dulu. Kita buat LKPD di Microsoft Word. Seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa menguploadnya atau kita save. Setelah di save, kita klik LKPD, kita klik dan rubah filenya menjadi PDF. Setelah itu kita tinggal save. Nah, sudah save. Setelah itu kita masuk ke live worksheet lagi. Setelah kita masuk ke live worksheet, kita pilih file. File yang sudah jadi PDF tentunya. Kita pilih, saya menuliskan nama filenya LKPD Gorib. Upload. Klik upload, agak lama, kita tunggu. Lumayan ya. Kita tunggu. Oke, tuh sudah muncul. Nah, ini adalah LKPD yang sudah berubah jadi ini. Live worksheetnya, lembar kerja di worksheet. Kenapa ada tanda atau icon seperti ini? Ada tambah, itu adalah untuk membuat kotak-kotak atau membuat kunci jawaban juga. Nih, sekarang kita mulai. Data siswa, nama, nanti anak yang mengisi, kita tinggal bikin kotaknya saja sehingga anak bisa menulis di kotak ini. Kemudian kelas, kita isi, bikin kotaknya. Nomor absen, kita buat. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke, di sini ada tujuan ya, tujuan pembelajaran. Ini ada materi yang sebenarnya sudah di-share tapi di classroom, anak itu tinggal membuka di classroomnya. Nah, sekarang ada soal. Setelah anak mempelajari materi di classroom, maka anak mengisi soal. Bagaimana cara mengisi soalnya? Kita buat dulu ini. Kita buat ini. Kita buat kotak-kotaknya ya. Kita tulis kuncinya. Gori berasal dari kata misalnya goroba, yag, ribu.
gorib misalnya. Nah, sudah. Kita pindah ke nomor 2. Tulis macam-macam gorib. Kita buat lagi kotaknya. Ini kita buat untuk menulis kunci jawaban ya. Sudah. Kita isi. Apa misalnya? Kita isi imalah. Kita isi lagi misalnya ismam. Yang ketiga kita isi tasil. Kemudian yang keempat kita isi nakal. Dan yang keempat adalah mad atau koser. Nah, sudah diisi oleh kita. Kemudian pasangkanlah. Nah, ini pasangan. Bagaimana caranya? Kalau pasang ini, kita klik lagi buat kotak lagi. Untuk membuat pasangan, setelah diisi kotak di sini, seperti tadi kita tulis, tapi untuk bentuk menjodohkan kita menggunakan join. Kata-kata join. Join titik 2 1. Ini join titik 2 2. Join titik 2 3. Kita pasangkan. Oh, pengertian imalah secara bahasa adalah condong atau miring. Berarti kita tulis di sini join titik 2 1. Terdapat pada surat Hud itu adalah contoh imalah. Berarti kita tulis sama dengan itu. Join 3. Nah, kemudian mencondongkan itu adalah pengertian imalah secara istilah. Kita tulis join titik 2 2. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Kita bikin kotak di sini. Kita tulis lagi, kita bikin kotak lagi. Biar gampang ya dikotakin dulu. Terus ini juga kita buat kotaknya. Ini kita buat kotaknya. Misalnya imalah secara bahasa adalah condong. Nah, kemudian miring. Misalnya kalau secara istilah adalah condong, kita asal aja ya. Condong bacaan huruf. Gitu aja. Atau ada punya pengertian yang kedua lagi, miring, memiringkan bacaan huruf misalnya. Ini mencondongkan bacaan huruf. Nah, kita rubah mencondongkan bacaan huruf. Bacaannya sudah ada. Nah, sudah. Kemudian ini imalah terbagi menjadi 2, yaitu imalah kubro dan imalah sugro. Nah, udah. Al-Qur'annya surat apa? Hud ayat 41. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini sebelum masuk pertanyaan, simaklah video. Ini sebetulnya harus ada video ini ya. Kita klik dulu, masukkan, kemudian kita masukkan video. Kita masukkan alamat link videonya. Kita masuk ke YouTube dulu. Maaf, ini kita masukkan videonya. Kita buat kotak ya di sini. Kita masukkan videonya.
Misalnya YouTube video tentang imalah dalam Al-Quran misalnya. Kita mau menggunakan yang ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, setiap orang tuh merindukan surga. Tapi kalau pengen masuk surga sendirian itu sepertinya hilangkan. Nah, ini nanti videonya akan bisa disaksikan oleh anak. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan setelah menyaksikan video. Setelah itu masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu perhatikan ayat di bawah ini. Ada ayat surat Hud ya, yang ada salah satu lafaznya itu berwarna merah dan digarisbawahi. Lafaz yang berwarna merah adalah contoh imalah dalam surat Hud ya. Dibacanya menjadi apa berdasarkan imalah. Nah, ini ada majroha, ada majreha, ada majraha. Kita buat kotak di sini. Kita buat kotak. Ini juga kita buat kotak. Kita buat kotak lagi. Nah, kita tulis di sini untuk memilih kata yang tepat, kita tulis dengan bahasa tik. Tik titik 2 no. Karena majroha salah ya. Terus kalau majreha itu jawabannya yang betul. Kita tulis tik titik 2 yes. Kemudian yang ini no ya. Kita tulis titik 2 no. Oke, baik. Sudah selesai. Karena tidak ada soal lagi. Nah, soal-soal sudah kita isi semua. Oke, sekarang kita masuk ke preview. Kita coba isi ya. Nah, kita coba isi oleh kita sebagai siswa misalnya. Nama Ani, kelas 9, nomor absen 1 misalnya. Kita lihat ada materi, kita buka di Classroom kan sudah ya, kita kerjakan LKPD interaktifnya. Gorib, kita sudah tahu misalnya isinya gorib. Goroba, yagribu, gorib. Nah, setelah itu macam-macam gorib misalnya kita tulis imalah, isman, kemudian tasil, kita isi lagi nakel, mad atau kasar. Nah, udah, kita lanjut pasangkan. Nah, pasangkan oleh kita. Pengertian imalah secara bahasa adalah condong. Nah, kita klik. Pengertian imalah secara istilah adalah kesini pilihannya. Contoh imalah ini. Sudah, kita lanjut. Nah, ini sudah ada video. Kita saksikan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penjelasan. Baik sahabat semuanya, kembali lagi bersama. Setelah selesai kita baru isi. Imalah secara bahasa adalah kita isi condong atau miring. Kemudian mencondongkan huruf, bunyi bacaan misalnya ya. Kemudian memiringkan bunyi bacaan. Setelah itu imalah terbagi menjadi kubro, yang kedua adalah sugro. Setelah itu Al-Quran surat Hud ayat 41. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ada kata mujroha, yang berarti kalau dibaca imalah apakah dia majroha, majreha, atau majraha. Yang betul adalah majreha. Kita klik ini. Sudah selesai. Ada tulisan klik finish. Setelah finish, kita tunggu hasilnya. Dapat berapa?
Jreng 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 jreng. Dapat 8. Berarti ada yang salah jawaban kitanya. Nah, seperti itu. Itu diuji coba oleh kita. Baik, kita masuk lagi ke sini. Nanti siswa akan seperti itu ya uji cobanya. Bagaimana kalau setelah kita isi kunci jawabannya, mau di-share ke siswa linknya dengan cara kita klik save. Yes, I want to share my worksheet with other teacher. Artinya kepada yang lain kita akan bagi. Baik. Nah, kita tulis title-nya misalnya LKPD Imalah dalam Al-Quran. Setelah itu language, bahasa Indonesia tentu ya lewat. Nah, setelah itu school subject-nya adalah PAI ya, karena masuknya link PAI, Pendidikan Agama Islam, Quran Hadis nggak ada di situ. Grade levelnya 9. Main kontennya tentang imalah. Kemudian other kontennya kita misalnya gorib dalam Al-Quran. Age-nya kita isi anak kelas 9 sekitar umur 14 sampai 15 tahun. Deskripsinya apa saja terserah kita mau menggambarkan apa, misalnya gorib dalam Al-Quran. Setelah itu save. Nah, setelah save kita buka open worksheet. Nah, open worksheet kita ada tulisan custom link. Kemudian custom link kita lihat di bawah ada copy link. Nah, tinggal kita share ke grup mengajar kita, atau mau masuk ke Google Classroom silahkan. Kalau kita menggunakan Google Classroom, Microsoft Teams silahkan. Kalau pakai WA silahkan, Facebook silahkan, Twitter, Blogger tinggal kita masukkan saja. Nah, itu mungkin tutorial cara membuat LKPD interaktif dengan menggunakan live worksheet. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum.